Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Liani, saya dari kelas 12 B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolera. Pengertian penyakit kolera. Penyakit kolera adalah penyakit yang menginfeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri tersebut mengeluarkan enteroksin pada saluran usus sehingga terjadinya diare, disertai muntah yang akut dan hebat. Akibatnya, seseorang dalam waktu hanya beberapa hari kehilangan banyak cairan tubuh dan masuk pada kondisi dehidrasi. Kolera dibagi menjadi dua. Yang pertama, Vibrio cholera serogroup 01 non-bakteri, dan yang kedua, Vibrio cholera serogroup 01. Vibrio cholerae serogroup 01 adalah jenis Vibrio cholerae yang menyebabkan kolera. Vibrio cholerae serogroup 0139, sebuah Vibrio cholerae serogroup 01 non-bakteri, adalah penyebab lain dari kolera. Ada sekitar 17 spesies lain dari Vibrio cholerae serogroup 01 non-bakteri, namun spesiesnya lainnya jarang menyebabkan diare. Gejala yang sering muncul pada penyakit kolera itu yang pertama, diare yang encer dan berlimpah tanpa didahului oleh rasa mulas atau tenesmus. Yang kedua, feses atau kotoran yang semula berwarna dan berbau berubah menjadi cairan putih, keruh, tanpa bau busuk ataupun amis tetapi seperti manis yang menusuk. Yang ketiga, feses yang menyerupai air cucian beras ini bila diendapkan akan mengeluarkan gumpalan-gumpalan putih. Yang keempat, diare terjadi berkali-kali dan dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kelima, terjadinya muntah setelah didahului dengan diare yang terjadi. Penderita tidaklah merasakan mual sebelumnya. Yang keenam, kejang otot perut bisa juga dirasakan dengan disertai nyeri yang hebat. Yang ketujuh, banyaknya cairan yang keluar akan menyebabkan terjadinya dehidrasi dengan tanda-tandanya seperti yang pertama, detak jantung, mulut kering, lemah fisik, mata cekung, hipotensi, dan lain-lain, yang bila tidak segera mendapatkan penanganan pengganti cairan tubuh yang hilang dapat mengakibatkan kematian. Adapun cara penularannya yaitu masuk melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi secara langsung atau tidak langsung oleh tinja atau muntahan dari orang yang terinfeksi. Penyebab penyakit kolera itu yang pertama, paparan kebersihan yang buruk, yang kedua, makan makanan mentah atau kerang, yang ketiga, kekurangan asam klorida dapat meningkatkan kerentanan. Penanganan dan pengobatan penyakit kolera. Penderita yang mengalami penyakit kolera harus segera mendapatkan penanganan segera, yaitu dengan memberikan pengganti cairan tubuh yang hilang sebagai langkah awal. Pemberian cairan dengan cara infus atau drip adalah yang paling tepat bagi penderita yang banyak kehilangan cairan baik melalui diare atau muntah. Selanjutnya adalah pengobatan terhadap infeksi yang terjadi, yaitu dengan pemberian antibiotik atau antimikrobial seperti tetrasiklin, dekiciklin, atau golongan fibramycin. Pengobatan antibiotik ini dalam waktu 48 jam dapat menghentikan diare yang terjadi. Pada kondisi tertentu, terutama di wilayah yang terserang wabah penyakit kolera, pemberian makanan atau cairan dilakukan dengan jalan memasukkan selang dari hidung ke lambung. Sebanyak 50% kasus kolera yang tergolong berat tidak dapat diatasi, sedangkan sejumlah 1% penderita kolera yang dapat penanganan kurang adekuat meninggal dunia. Pencegahan penyakit kolera itu bisa dari penjernihan cadangan air dan pembuangan feses yang memenuhi standar, meminum air yang sudah terlebih dahulu dimasak, menghindari sayuran mentah atau ikan dan kerang yang dimasak tidak sampai matang. Sayuran dan buah-buahan harus dicuci dengan larutan kalium permanganate. Pemberian antibiotik tetrasikline bisa membantu mencegah penyakit pada orang-orang yang sama-sama mengeluarkan perabotan rumah dengan orang yang terinfeksi kolera.
Diagnosis kolera meliputi diagnosis klinis dan bakteriologis. Dalam menegakkan diagnosis pada penyakit kolera yang berat, terutama pada suatu daerah endemik, tidaklah sungkar. Kesungkaran menegakkan diagnosis biasanya terjadi pada kasus-kasus yang ringan dan sedang, terutama di luar endemi. Dasar pengobatan kolera ialah sistematik dan kausal. Beberapa penggantian cairan dan elektrolit dengan segera. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.